Berarti apa? Yo, dialog tadi. Saling mengungkap, saling membuka diri. Bahkan bila perlu saling memberi masukan. Sehingga ketemu, oh yang benar itu ini ternyata. Yang pas itu ini ternyata. Nah ini langkah puncaknya itu namanya maiotika, kebidanan. Bagaimana orang bisa melahirkan kebenaran sendiri. Setelah itu dia pulang dengan puas karena aku sudah menemukan kebenaranku. Jadi bukan didikte oleh Sokrates, tapi dia nemu sendiri kebenarannya. Ini yang khas dari seorang Sokrates. Baik. Nah, secara umum kemudian bisa kita ringkas. Ada beberapa variabel dalam metodenya Sokrates ini. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin menggunakan metode ini, mungkin setelah ini mau ngumpul-ngumpul bareng di kafe mana, harus punya kualifikasi ini. Yang pertama apa? Harus punya minimal 3 sikap. Selain wawasan ya. Kalau wawasan itu pasti. Tanpa wawasan, tanpa pengetahuan sama sekali, sulit menggunakan metodenya Sokrates ini. Sikap yang penting apa? Yang pertama, rasa ingin tahu. Seringkali kita temui kasus di mana seseorang mengalami patah hati. Namun dari kesedihanmu itu muncul perjalanan berharga. Seorang individu yang mungkin mengalami hubungan yang berakhir, tetapi dari pengalaman itu ia bisa belajar cara hidup yang lebih baik bersama pasangannya. Dari hal ini menggambarkan bagaimana patah hati bisa menjadi pelajaran yang membentuk kedewasaan dan pemahaman dalam hubungan. Kembali lagi di channel Risalah Hidup bersama Dr. Farudin Faiz dengan tema Psychology of Broken Heart edisi patah hati. Kita akan menelusuri hal-hal semacam ini untuk memahami bagaimana setiap peristiwa hidup, termasuk patah hati, bisa menjadi pelajaran berharga. Mari kita refleksikan bagaimana pengalaman-pengalaman pahit dalam kehidupan kita yang membawa wawasan baru, kebijaksanaan, dan kebahagiaan yang lebih dalam menjalani kehidupan kita. Dan sebelum memulai, mari kita baca basmalah, simak sampai selesai, dan semoga bermanfaat untuk hidupmu. Wong sudah jelas salahnya, ya jangan bertahan di yang salah. Ayo ganti ke yang lebih benar. It is better. Jadi lebih baik mengubah pandangan daripada bertahan dalam pandangan yang salah. Saya tahu sih Pak ini salah, tapi ini kan kelompok saya ya pandangannya seperti ini. Nah ini tidak bagus. Tapi kan saya harus loyal Pak, komit dengan kelompok saya. Kalau kamu cinta pada kelompokmu ya, kalau dia memang sedang keliru, ingatkan biar benar. Kalau ada yang tidak pas, ya diluruskan bersama-sama. Nah ini perilaku ilmiah namanya. Lebih baik kita yo ganti ke yang lebih benar. Kalau memang sudah ada ditemukan yang lebih benar, dasarnya lebih kuat. Maka nanti di ujung-ujung dialognya Sokrates itu mesti kemudian orang, oh iya berarti kesimpulannya begini kan Sokrates yang lebih benar. Oke sip. Nah, dan mereka mau mengikuti itu. Karena mereka sadar ya aku bisa salah tadi. Awalnya prinsip dasarnya kan aku bisa salah tadi. Baik, itu prinsip. Sekarang kita mulai langkah-langkahnya. Ini baru mulai teknisnya. Boleh ambil nafas sebentar. Nah, khawatirnya kamu teler dikasih 8 prinsip tadi. Kita mulai. Langkah pertama, diskusi model Sokrates. Diawali dari tidak tahu. Kalau sudah tahu, sudah yakin tahu, ya tidak usah dialog. Seperti saya bilang tadi, ya wes, yakini saja kebenaranmu, fastabiqul khairat. Kalau klaimnya sudah tahu. Jadi untuk dialog diawali, kalau versinya Sokrates, dari tidak tahu. Sokrates itu gayanya juga tidak tahu. Jadi, dan dia ingin belajar. Kok kamu bilang bahwa dunia ini sekarang sudah tidak adil lagi?
Coba ajari saya. Adil itu apa? Yang tidak adil itu bagaimana? Nah ini dia ingin belajar. Bukan kok dia ngajar. Kamu salah, adil itu begini. Enggak. Dia ingin belajar. Nah ini kadang-kadang rasanya menyakitkan bagi orang lain. Karena dia kayak dikejar-kejar. Jadi ini sikap pertama sekaligus kritik pada orang agar tidak sok tahu. Kalau memang dia tidak tahu. Dan yang kedua, agar kritis, tidak menerima begitu saja kebenaran yang dia anggap benar. Di zamannya Sokrates ini dipakai untuk menyerang banyak kelompok. Menyerang dalam tanda petik, mengkritisi banyak kelompok. Kepada para kosmolog zaman itu sebelum Sokrates itu banyak kosmologi. Orang memahami kosmos, kan teman-teman melihat ada apa sih hakikatnya kosmos itu, alam itu. Ada yang bilang hakikatnya air, ada yang bilang hakikatnya udara, ada yang bilang hakikatnya 4 unsur, ada yang bilang hakikatnya cinta, dan lain sebagainya. Itu filosof-filosof sebelum Sokrates. Itu disindir oleh Sokrates. Kok memahami manusia, memahami alam yang kompleks ini hanya dibatasi di alam fisik saja. Nah itu dikritik. Tapi cara ngeritiknya dengan cara bertanya. Jadi tidak dengan cara menjatuhkan. Jadi kayak coba ajari saya. Nah maksudmu apa? Nah ini pertanyaan ini kan menggelisahkan bagi orang yang tidak dalam. Kalau kalian budayamu hanya like and share, itu sulit. Kalau kamu ketemu Sokrates itu kamu bisa pontang-panting dikejar oleh Sokrates. Jadi pada para kosmolog juga kebingungan ketika ditanya oleh Sokrates pada zaman itu. Apalagi kelompok kedua itu, kelompok sofis. Kelompok sofis ini orang-orang yang merasa sudah tahu, kadang-kadang sok tahu pada zaman itu. Jadi ini yang kalau di dialog-dialognya Sokrates banyak jadi mitra diskusi. Tapi ya toh begitu bagusnya mereka ini ya ketika digiring berpikir, ketika menyimpulkan berbeda dengan kesimpulan sebelumnya ya biasanya mau. Karena ya betapapun mereka tidak bisa bantah lagi pikiran-pikiran yang sudah digiringkan oleh Sokrates tadi. Jadi ini untuk kelompok sofis. Termasuk ya pada para ilmuwan, politisi, seniman, dan lain sebagainya. Jadi ini sindiran bagi mereka. Kadang-kadang ilmuwan itu, seniman itu, politisi itu, pemahat itu zaman Sokrates kan di antara profesi yang dianggap tinggi pemahat. Bikin patung-patung yang indah itu. Nah itu bagi Sokrates gaya tidak tahu ini sindiran. Mereka yang merasa tinggi dan penting karena menguasai satu saja disiplin ilmu. Jadi kosmolog, sofis, ilmuwan-ilmuwan itu kan semuanya merasa sudah tahu. Dan Sokrates muncul, saya tidak tahu apa-apa. Oh itu antitesis yang luar biasa pada zamannya. Ketika semua orang sok tahu, kita tampil sebagai orang yang saya kok tidak tahu apa-apa ya. Aku kok kuper banget ya. Aku kok kudet banget ya. Aku kok, oh itu gayanya Sokrates. Mbok tolong ngajari aku. Mbok tolong beritahu aku yang kamu share tadi loh maksudnya apa. Oh itu kalau kamu cuma copy paste nge-share-nya, oh itu kamu bisa jungkir balik kalau ditanya Sokrates. Tiba-tiba kamu nge-share, hati-hatilah, kiamat tidak lama lagi akan datang. Ciri-cirinya. Oh itu kamu bisa pertanyakan satu-satu, kamu uji satu-satu. Itu yang dimaksud kiamat itu apa? Wah itu bisa panjang urusannya. Jadi Sokrates nyindir orang-orang semacam ini, semacam para kosmolog yang merasa tahu segalanya, semacam kaum sofis yang bisa mempermainkan kebenaran, agak sombong merasa bisa. Termasuk para ilmuwan yang sebenarnya hanya menguasai satu bidang ilmu sih, tapi gayanya kayak menguasai semuanya. Belajar filsafat terus, wah, filsafat itu induknya semua ilmu. Jadi kalian yang fakultas lain, bidang lain, di bawahku semua misalnya.
Nanti yang kuliah pendidikan, loh, yo intinya ilmu itu yo pendidikan. Kalau ndak ada pendidikan, bagaimana ilmu bisa hidup? Semua ilmu itu yo pintu gerbang dan wadahnya pendidikan. Jadi dia paling penting. Nanti psikologi datang, oh yang paling penting itu yo manusianya dong, batinnya. Kalau batinnya rusak, orangnya stres, ilmu apapun ndak ada gunanya misalnya. Terus semua ilmu merasa penting. Kedokteran juga merasa paling penting, nanti apalagi matematika juga menganggap dirinya paling penting, biologi menganggap dirinya paling penting, apalagi agama. Loh, agama itu nomor satu. Semua ilmu harus tunduk di bawah ilmu agama misalnya. Nah ini cara-cara berpikir yang dikritik oleh Sokrates. Wong kita itu ngertinya satu bidang kok merasa tahu semuanya dan merasa paling tinggi. Cara ngeritik Sokrates bukan dengan cara menyerang mereka semua, tapi dengan cara dia tampil sebagai orang yang saya tidak tahu apa-apa. Coba beritahu saya, coba jawab ketidaktahuan saya. Ini langkah pertamanya Sokrates. Langkah kedua, Sokrates mengajukan namanya ironi. Jadi Sokrates itu pura-pura tidak tahu, memancing lawan bicaranya, biarkan dia merasa tahu, kemudian kita gali, kita giring pikirannya. Biarkan dia nanti menyimpulkan sendiri. Jadi jangan pojokkan dia, beri pertanyaan-pertanyaan sampai dia tergiring menyimpulkan sendiri. Nah, yang kedua ini namanya ironi. Jadi, untuk bisa bertanya dan menggiring itu kan sebenarnya orang wawasannya harus tinggi. Kalau tidak tahu apa-apa sama sekali, tidak mungkin bisa bertanya secara pas. Tadi ketika dia bilang tidak tahu, dari pertanyaannya sebenarnya kelihatan ini orang ini wawasannya luas. Itu yang disebut ironi. Jadi kadang-kadang, yang tadi ngakunya paling pinter ternyata begitu diberi pertanyaan ini itu, akhirnya tidak bisa jawab. Malah Sokrates yang bisa mengarahkan ke jawaban yang benar. Oh berarti sejak tadi yang lebih pintar itu ya Sokratesnya. Nah ini namanya metode ironi. Ngakunya tidak tahu padahal pinternya luar biasa. Nah, baik, jadi nanti kalau gaya yang pertama mungkin teman-teman bisa. Cuma yang kedua ini saya tidak jamin. Kalau teman-teman malas baca, malas belajar, tidak bisa menampilkan ironi. Kalau tidak punya wawasan apa-apa, kayak tadi misalnya ada teman yang sekedar like and share, coba kamu bilang begitu maksudnya apa? Ya karena kita tidak punya wawasan apa-apa, ya temanmu jawab apa saja, nanti ya kamu percaya saja akhirnya. Kamu tidak bisa melakukan ironi. Tidak bisa mempertanyakan. Yang terjadi hanya tanya jawab satu arah. Untuk bisa seperti Sokrates ini yang bolak-balik, kemudian justru dia yang mengarahkan diskusi itu, ya kamu tidak blank sama sekali. Kamu punya wawasan-wawasanmu sendiri tentang bidang itu. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, namanya konfutasi. Atau kalau bahasa Yunaninya elenchus. Jadi Sokrates, konfutasi itu, Sokrates mengajak temannya mengungkap apa yang ada di pikiran, membuat dia mendefinisikan, membuat dia menguraikan apa yang ada di pikirannya. Kemudian Sokrates menyebut kekurangannya, kontradisinya, ndak pasnya. Oh, definisimu begitu tentang keadilan. Definisimu yang seperti itu tidak cocok kalau dalam situasi ini. Jadi dengan bantahan-bantahannya Sokrates ini, orangnya terus sadar. Berarti yang belum tahu itu aku. Nah ini pinternya Sokrates. Orang jadi terpojok sampai dia sadar, ternyata aku yang belum tahu. Padahal selama ini aku merasa sudah tahu. Jadi setelah dihadapkan pada ironi, sekarang orang itu sendiri sadar dari bantahan-bantahannya Sokrates. Biasanya Sokrates memberi contoh-contoh, memberi ilustrasi-ilustrasi yang membuat orang ini sadar, berarti tidak begitu. Aku belum tahu berarti. Itu yang disebut konfutasi, langkah ketiga.
Barulah yang keempat, maiotika, kebidanan tadi. Bareng-bareng melahirkan kebenaran. Jadi setelah orangnya sadar dia tidak tahu, terus Sokrates mengarahkan pelan-pelan sehingga kemudian ditemukan definisi bersama, kebenaran bersama. Jadi ini seperti bidan tadi. Jadi manusia itu seperti orang hamil. Sokrates yang membantu persalinannya sehingga bayinya bisa lahir. Bayi ini ya pengetahuan itu, kebenaran tadi. Jadi kenapa perlu bantuan? Sebenarnya orang ini tahu sudah, tapi belum bisa merumuskannya, belum bisa meramunya. Itu seperti orang yang sedang hamil, tapi sulit melahirkannya. Dalam banyak hal kan teman-teman sudah tahu sebenarnya, tapi kalau disuruh menjelaskan tidak bisa. Jadi berarti apa? Tugasnya Sokrates itu maiotika tadi. Seperti seorang bidan, nonton sampai kelahirannya lancar. Itulah sebenarnya tugas utamanya filosof. Tidak sekedar minteri orang, menceramahi orang, bikin orang stres dan ruwet. Tapi membantu orang menemukan kebenarannya. Dan ini menurut saya menarik karena kadang kebenaran itu di level tertentu sifatnya kontekstual. Jadi tidak kemudian tiba-tiba saya datang pada kalian terus menceramahkan kalian harus jadi orang yang sabar ya, jadi orang yang tawakal ya, tanpa ngerti situasimu. Jadi kalau saya tahu situasimu mungkin saya tidak akan menasehatimu sabar. Maka biar saya tahu apa, jangan kesusu memberi obat sebelum tahu penyakitnya. Berarti apa? Yo, dialog tadi, saling mengungkap, saling membuka diri. Bahkan bila perlu saling memberi masukan. Sehingga ketemu, oh yang benar itu ini ternyata. Yang pas itu ini ternyata. Nah ini langkah puncaknya itu namanya maiotika, kebidanan. Bagaimana orang bisa melahirkan kebenaran sendiri. Setelah itu dia pulang dengan puas karena aku sudah menemukan kebenaranku. Jadi bukan didikte oleh Sokrates, tapi dia nemu sendiri kebenarannya. Ini yang khas dari seorang Sokrates. Baik. Nah, secara umum kemudian bisa kita ringkas ada beberapa variabel dalam metodenya Sokrates ini. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin menggunakan metode ini, mungkin setelah ini mau ngumpul-ngumpul bareng di kafe mana, harus punya kualifikasi ini. Yang pertama apa? Harus punya minimal 3 sikap. Selain wawasan ya. Kalau wawasan itu pasti. Tanpa wawasan, tanpa pengetahuan sama sekali sulit menggunakan metodenya Sokrates ini. Sikap yang penting apa? Yang pertama rasa ingin tahu. Yang kedua terbuka. Yang ketiga menghargai apapun gagasan orang. Tidak menghakimi. Kalau Sokrates itu gayanya menghakimi, itu begitu temannya ngomong keliru langsung mesti disalah-salahkan. Wah kamu sesat kamu kok mendefinisikan kok seperti itu. Mesti langsung dibegitukan. Tapi Sokrates tidak, dihargai. Jadi diawali dengan oke, kalau memang menurutmu keadilan itu begitu, bagaimana kalau dalam kasus yang seperti ini ya? Nah terus dia mikir lagi. Ya kalau dalam kasus yang seperti itu ya mungkin begini. Nah tapi kan kontradiksi dengan definisimu tadi. Katanya tadi keadilan itu begitu. Nah ini gayanya Sokrates. Jadi dia tidak menghakimi. Sampai dia terus iya ya kontradiksi. Nah berarti harus disempurnakan definisinya kemudian. Nah itu terus sampai ketemu sendiri. Itu gaya dia. Jadi menghargai pikirannya orang. Ya tentu saja yang paling dasar rasa ingin tahu. Jadi ini memang kunci ilmu, kunci filsafat itu rasa ingin tahu. Kalau rasa ingin tahunya mati ya tidak jadi berkembang ilmunya.
Kalau mental kita mental, ala Pak sudah tidak usah tanya-tanya, semuanya baik-baik saja tanpa ditanya macam-macam, ya wis. Selesai urusannya. Tapi kan tidak ada peningkatan kualitas. Wong kita itu manusia pasti tidak sempurna. Yang bisa kita lakukan menyempurna. Tambah baik, tambah baik. Sampai titik final ya tidak mungkin. Tapi kan justru kemuliaan kita ketika kita jadi baik, lebih baik, dan lebih baik. Itu antara lain kalau kita siap mengevaluasi diri. Berarti apa? Rasa ingin tahunya harus hidup. Mana yang lebih benar? Mana yang salah dari yang aku selama ini? Nah, kalau Sokrates levelnya tidak hanya untuk dirinya, tapi juga menemani yang lain, mempertanyakan diri dan menemukan kebenaran. Yang kedua tentu saja terbuka. Di pikiran yang terbuka. Tidak milih-milih referensi, tidak milih-milih sumber. Apapun yang datang diterima meskipun tidak ditelan begitu saja, ya dikritisi. Kamu pakai sumber ini, apa cocok? Kamu pakai referensi itu, apa ya cocok? Kamu pakai apa buku itu yang kamu pakai? Wong itu buku masak-memasak kok dipakai untuk menyelesaikan problem politik misalnya. Nah itu itu namanya terbuka tapi kritis. Banyak orang yang menutup diri sejak awal. Biasanya ya sederhana. Orang tertutup itu di antara cirinya logikanya pokoknya. Nah, logika pokoknya itu sudah tidak usah dibantah. Kamu minggir loh kalau ada orang pakai logika pokoknya. Pokoknya ini yang benar, ya wis ngalah-ngalah. Kalau sudah pokoknya itu sudah tidak bisa dialog sudah. Berarti dia sudah tertutup. Selesai ceritanya kalau di situ. Loh kalau sahabat-sahabatnya Sokrates itu terus pakai logika pokoknya, ya selesai. Tapi Sokrates ini pinter kalau membuka pikirannya orang agar terbuka. Ceritanya Sokrates ini lucu. Jadi kalau sedang ngobrol itu isinya mesti penuh tertawa. Nggak kok tegang kayak orang dihakimi gitu. Nggak. Ngobrol santai-santai, ketawa-ketawa sambil bongkar pikirannya sendiri-sendiri. Kalau teman-teman tertarik bisa baca. Kan beberapa ada dialog-dialognya Sokrates, dialognya Plato tentang Sokrates yang diterjemah. Itu ya meskipun terjemahannya nggak terasa lucunya sih, wong ya kaku bahasanya. Tapi anggap saja itu lucu lah, ya memang maksudnya lucu. Cuma kan ya bisa diterjemah dari Indonesia ke Inggris sudah dari Inggris ke Indonesia sudah luar biasa. Jadi 3 sikap ini harus hidup. Yang tidak ingin tahu, yang tertutup dan tidak kuat menghadapi perbedaan tidak bisa menggunakan metode Sokrates ini. Ya mungkin silahkan cari metode yang lain. Terus ada beberapa kunci yang penting saat kita menjalankan metode Sokrates ini. Yang pertama apa? Tentu saja pertanyaan akan jadi kuncinya. Begitu pertanyaannya meleset, jelek, tidak fokus, selesai. Kualitas dialognya juga akan turun. Betapa pentingnya nanti posisinya Sokrates ini, dia yang jadi tukang tanya. Dan tidak gampang, jangan dikira lebih sulit jawab daripada bertanya. Justru kuncinya ada pada pertanyaannya. Begitu pertanyaannya keliru, ya sudah, selesai. Tidak mungkin ada jawaban yang relevan. Yang kedua, dalam dialog-dialognya Sokrates, itu ada lagi yang jadi kunci apa? Contoh-contoh faktual. Baik yang cocok atau tidak cocok. Jadi Sokrates itu kalau diskusi ada orang ngomong apa, terus dia ngasih contoh fakta yang berbeda. Orangnya terus mikir lagi, iya ya, kok bisa beda ya. Cinta itu adalah ketika perasaan kita meluap-luap ingin memiliki saja apa yang kita cintai misalnya. Terus Sokrates mata, gimana kalau ada seorang ibu atau orang tua yang anaknya disekolahkan jauh sekali, di asrama atau di pondok yang jauh. Apa itu buktinya cinta? Tadi katanya cinta itu ingin bersama, ingin memiliki terus. Ini kok malah dijauhkan. Kalau yang seperti itu gimana? Oh itu mikir lagi kan terusan. Wah berarti keliru ini definisinya. Berarti cinta itu bisa jauh, bisa dekat. Yang penting teringat terus.
Ya mungkin nanti bisa ditampilkan fakta lagi. Gimana kalau ada suami nyari uang pusing, ndak dapat apa-apa, akhirnya lupa sama istrinya, yang dipikir cari uang terus. Itu disebut cintanya hilang apa ndak? Oh itu gayanya Socrates. Pokoknya kamu jengkel mesti nih ketemu Socrates ini. Tapi ikutilah. Nanti lama-lama kamu bisa ketemu, bisa mendefinisikan. Oh ini. Yang benar itu memang seperti ini. Jadi dia pintar memberi fakta atau counter fakta. Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Katamu cinta damai, tapi kok yo seneng sekali kamu kalau ada rame-rame, kalau ada gegeran. Loh, tapi kan bukan berarti seneng dengan rame-rame itu membuktikan kita tidak cinta damai. Lah, tapi terus apa ukurannya orang cinta damai itu? Apa kalau ngomong lembut? Kan ada orang ngomongnya lembut tapi nyelekit. Yo yang lembut tapi tidak nyelekit, Pak. Ya lembut tidak nyelekit sih, tapi ya begitu dipikir-pikir sebenarnya itu merendahkan kita itu. Terus kita marah, ya terus gimana? Oh itu gayanya Socrates. Jadi mengejar kita terus sampai kita sampai pada kebenaran. Dan jangan lupa ini yang agak sulit yang ketiga ini, kemampuan merangkum dan menyimpulkan. Ketika kamu menjelaskan pada Socrates, bla 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 bla, terus dia bilang, oh berarti maksudmu ini ya. Itu berarti dia menegaskan. Yang kamu omongkan panjang lebar tadi sebenarnya kan intinya ini toh. Nah ini pinter kalau Socrates, merangkum dan menyimpulkan. Kadang-kadang kan kita tidak terlalu canggih di situ. Orang ngomong panjang lebar, oh berarti yang diomongkan itu intinya ini loh. Nanti intinya lebih panjang dari omongan tadi. Jadi disuruh menyimpulkan malah ceramah sendiri. Nah itu kan ada yang seperti itu. Nah kalau Socrates pinter ya, dari uraian panjang terus ketemu, oh intinya ini.